Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini teman-teman kita akan bahas nih salah satu koin yang banyak banget kalian request di beberapa video saya sebelumnya, yaitu Lido teman-teman, atau dengan tickernya yaitu LDO. Nah, untuk Lido ini sendiri sudah listing cukup lama ya teman-teman, lebih tepatnya dari bulan Mei sekitar tahun 2022. Dan kita nanti akan bahas nih Lido ini mulai dari price action dan technical analysisnya hingga ke fundamental dan tokenomicsnya sedikit-sedikit teman-teman. Nah, sebelum masuk ke videonya juga disclaimer dulu bahwasannya video ini tentu bukan bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu dan bukan juga bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research teman-teman. Nah, per video ini saya record untuk Lido ini sendiri sudah berada di urutan ke-69 berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Dan tentu data ini saya ambil dari CoinMarketCap ya. Dan saya sangat menyarankan banget untuk teman-teman baca-baca artikel yang memuat informasi seperti ini karena bisa nambah pengetahuan kalian sekaligus conviction kalian apabila teman-teman memang mau melakukan transaksi atas aset tertentu teman-teman. Dan sekedar informasi untuk Lido ini merupakan sebuah protokol liquid staking yang berguna ya bagi pengguna Ethereum, Solana, dan sebagainya. Dan juga tergolong sebagai platform liquid staking terbesar di Ethereum. Dan nanti kita akan coba lihat data-datanya juga nih yang mendukung teman-teman. Dan teman-teman bisa baca nih data-data lengkapnya di sini. Sehingga teman-teman tuh bisa tahu nih apa keunggulannya, kenapa Lido ini menarik, dan sebagainya teman-teman. Nah, mungkin akan saya skip untuk bagian ini dan teman-teman feel free bisa baca-baca sendiri karena udah banyak banget ya artikel yang memberikan informasi-informasi seperti ini. Dan bahkan buat teman-teman yang nggak terlalu ngerti bahasa Inggris sekarang udah ada teman-teman untuk versi bahasa Indonesianya. Sampai di sini cara kerjanya juga cukup dijelaskan ya. Dan oke, kita coba balik ke price action ya. Nah, secara price action sebenarnya Lido ini sudah berada ya dalam fase downtrendnya dari awal nih, mengingat di sini dia terus membentuk sebenarnya di sini dia masih membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, dan juga higher high. Namun di sini justru dia membentuk lower low sekaligus mematahkan trend line-nya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ada trend line yang terbentuk dari pergerakan Lido ini dan sangat disayangkan harus dipatahkan teman-teman. Nah, seperti biasa juga saya udah memberikan atau penanda area-area nih, saya udah memberikan penanda area-areanya sehingga teman-teman bisa meninjau area-area pentingnya ketika teman-teman hendak melakukan analisa pribadi teman-teman. Nah, kalau kita fokus ke time frame daily-nya nih, kita turunin time frame-nya ke jadi daily. Nah, teman-teman nih bisa melihat bahwasannya Lido ini bergerak dalam suatu channel ya teman-teman. Jadi Lido ini bergerak dari kisaran di sini teman-teman. Nah, kurang lebih di sini ke bawah gini teman-teman. Oke, sorry agak miring teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi anggaplah seperti ini teman-teman. Ini ada sebuah channel yang mana Lido ini bergerak dalam channel tersebut teman-teman ya. Jadi kalian tuh bisa lihat bahwasannya Lido harganya bermain di antara channel ini teman-teman. Nah, kalian bisa lihat bahwasannya dari antara channel ini itu ada beberapa area penting seperti supply area yang terdapat di atasnya teman-teman. Atau kalian juga bisa anggap ini jadi area resistance ya, atau area penahannya. Dan juga di sini ada area demand area ya, yang mana harga memiliki kecenderungan untuk melakukan bounce back ketika berada di support atau demand area ini. Nah, di sini teman-teman kalian tuh bisa melihat juga bahwasannya di area channel ini teman-teman, atau di area konsolidasi ini kalian bisa lihat ada titik tengah ya di sini yang ada titik-titiknya. Dan dari POV saya buat teman-teman yang memang tertarik untuk melakukan akumulasi di Lido ini, tentu bukan saran finansial, namun teman-teman bisa mempertimbangkan ketika harganya berada di area di bawah titik-titik ini teman-teman. Kenapa? Karena secara teknikal itu harga yang cukup make sense dan juga cukup ideal untuk melakukan akumulasi. Mengingat kalian teman-teman bisa lihat nih, Lido ini juga sudah berada di harga yang cukup bawah, namun bukan berarti juga tidak bisa turun lebih bawah lagi teman-teman. Dan tentu performa Lido ini sangat dipengaruhi ya oleh berbagai koin lain seperti Ethereum dan sebagainya teman-teman. Nah,
Untuk Lido ini sendiri kita lihat dia sudah ada rejection sebelumnya ketika sebelumnya sempat naik signifikan ya Lido ini ketika kemarin ada US election ini di tanggal kurang lebih 5. Nah, di sini di tanggal 5 sampai 6 nih dia naik 30-an% teman-teman, dan sangat disayangkan ternyata kita harus tertahan lagi atau terrejeksi lagi di supply areanya. Dan let's see apakah Lido ini akan kembali melanjutkan konsolidasinya dan koreksi lagi ke demand areanya, dan which is kalau misalkan hal tersebut yang terjadi ada potensi untuk teman-teman membeli di bawah sini teman-teman, jika teman-teman yang memang tertarik atas Lido ini. Namun apabila memang di sini justru tertahan teman-teman, misalkan dia naik di sini kemudian tertahan di sini teman-teman lalu mengalami kenaikan, maka tentu itu adalah hal yang bagus ya untuk para holder dari Lido ini. Dan apabila dia berhasil breakout ke atas teman-teman, maka ada potensi dia melanjutkan penguatannya dan secara otomatis mengubah area supply area ini menjadi demand area, dan ada potensi ya melanjutkan penguatannya ke atas gitu. Namun apabila justru dia terbreakdown ke bawah, maka kemungkinan teman-teman ini ada potensi untuk dia melakukan pergerakan yang kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan sama demand area ini akan berubah jadi supply area apabila dia terbreakdown ke bawah. Namun saya sendiri meskipun di sini kecenderungan trennya adalah bearish teman-teman, mengingat narasi-narasi yang akan datang teman-teman, ada potensi memang Lido ini mengalami penguatan ya yang lumayan. Dan let's see teman-teman, ketika nanti Ethereum dan yang lainnya itu parabolik, kita ada potensi ya melihat Lido ini juga ikutan mengalami kenaikan yang cukup signifikan teman-teman. Dan maybe segitu dulu dari segi price action-nya. Dan tentu semuanya kembali ke analisa mandiri teman-teman, dan harapannya always do your own research teman-teman. Harap pastikan teman-teman juga udah jaga risk to reward rasionya apabila hendak bertransaksi. Dan kita coba mampir ke token terminalnya teman-teman. Nah, data dari token terminal itu memperlihatkan banyak banget hijaunya teman-teman. Kalian tuh bisa lihat mulai dari fees, revenue, expense dan sebagainya di sini hampir semuanya hijau. Dan bukan data yang buruk ya untuk Lido ini. Kita lihat mulai ada penguatan, misalkan seperti yang tadi saya udah ungkapkan, revenue dan sebagainya, dan token insentifnya juga naik teman-teman dalam 30 hari ini. Dan let's see ya untuk Lido ini apakah data-data ini bisa mendukung kenaikan harganya. Kalau kita coba cek juga dari DeFi lama, di sini seperti yang tadi yang saya udah ungkapkan, Lido ini salah satu platform liquid staking terbesar di Ethereum. Dan buktinya adalah TVL-nya yang sangat gendut teman-teman, sangat besar. Itu berkisar 29,726 billion of dollar. Itu gede banget teman-teman. Dan kalian juga bisa lihat pertumbuhan TVL-nya. Meskipun akhir-akhir ini itu mulai naik, namun kita belum kembali nih ke all time high-nya di kisaran sempat menyentuh 40-an ya. Nah tuh sempat menyentuh 40-an teman-teman nih di kisaran ini. Nah 40,166 sempat menyentuh angka segitu. Dan let's see apakah TVL ini akan terus growing atau justru stagnan teman-teman. Nah oke, hopefully TVL-nya juga bisa meningkat, karena dengan TVL yang meningkat artinya banyak audiens yang memang menggunakan Lido ini, dan secara otomatis ada potensi harganya juga akan berbanding lurus ya dengan TVL-nya teman-teman, atau dengan kenaikan TVL-nya. Nah kalau kita coba cek juga dari chainbroker.io, untuk Lido ini sendiri di-back oleh banyak banget venture capital ternama teman-teman, yang teman-teman pasti udah gak asing seperti Alameda Research dan juga Coinbase Capital dan berbagai venture capital lainnya ya. Dan kalau kita coba cek dari segi cryptorank.io di sini teman-teman, nah ini ada alokasinya yang mana ini berisi tokenomics dari Lido ini sendiri. Dan kalau kita coba lihat nih, ada satu hal positif lagi, yaitu total unlock-nya atau progress dari unlock-nya itu udah 100% teman-teman, yang artinya semua token Lido ini sudah ada di market, dan secara otomatis tidak ada potensi ya, bisa dikatakan sangat kecil potensi terjadinya penurunan dikarenakan token unlock teman-teman, atau bahkan nggak ada, karena memang sudah 100% tokennya di unlock. Dan juga sehingga nggak ada potensi nih ketika token unlock itu menyebabkan supply-nya bertambah dan menyebabkan harganya mengalami pelemahan akibat supply-nya yang meningkat dan demand-nya yang biasa aja teman-teman, atau nggak ada peningkatan. Jadi ketika token unlock nih udah 100%, bisa dikatakan koinnya udah cukup mature teman-teman. Dan
teman-teman juga tadi lihat bahwasannya Lido ini udah ada di tahun 2022 dan which is make sense, sekarang udah tahun 2024 dan token unlocknya udah 100% yang mengartikan barangnya udah ada semua nih di pasar gitu teman-teman. Dan kemungkinan untuk mengalami koreksi signifikan karena adanya supply yang bertambah itu sangat kecil teman-teman. Nah, mungkin segitu dulu teman-teman untuk analisa yang bisa saya deliver ke kalian seputar Lido ini. Dan coba komen menurut kalian apakah Lido ini menarik atau enggak nih teman-teman. Dan buat kalian yang punya altcoin atau koin-koin menarik yang mau saya analisa, feel free juga buat komen di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau menarik dan banyak yang tertarik juga akan koin yang kalian request, maybe di next video akan saya coba bahas teman-teman untuk koinnya. Dan thank you banget buat yang udah nonton, and I'll see you teman-teman in the next video.